Setiap kali kamu mengeluh pada manusia tentang hidupmu, setiap kali kamu meminta validasi, simpati, atau solusi dari mereka, itu berarti kamu sedang melakukan pengkhianatan spiritual. Ya, yang kamu dengar ini benar. Sebuah pengkhianatan karena kamu memilih untuk mempercayai makhluk yang matanya buta terhadap takdirmu daripada yang menciptakan takdir itu sendiri. Ini adalah peringatan jika kamu terus menjadikan makhluk sebagai tempatmu mengeluh. Itu berarti kamu sedang mematikan antena spiritualitasmu sendiri. Dan kamu tahu apa konsekuensinya. Kamu akan menjadi seperti radio rusak yang terus memutar frekuensi yang salah, ribut sendiri, tapi tidak pernah menangkap sinyalnya. Tapi, jika kamu berani mencoba metode yang akan saya sampaikan ini, metode yang sama digunakan oleh para nabi, para sufi, dan para orang suci di saat mereka terjepit antara hidup dan mati, maka kamu akan menemukan bahwa Tuhan bukanlah pendengar yang pasif. Dia adalah kekasih yang menunggu isyaratmu untuk mendobrak semua batasan logika dan menghadiahkanmu jawaban yang membara di dalam diammu. Masih mau lanjut? Baik. Tapi bersiaplah, karena setelah ini kamu tidak bisa lagi beralasan "aku tak tahu caranya", dan pilihan ada di tanganmu. Tetap jadi korban yang mengemis pada makhluknya, atau menjadi pemberani yang berbisik pada Sang Maha Segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika laut tak pernah meminta pada sungai untuk mengisi dirinya, mengapa kita, ciptaan yang lebih kecil dari setitik pasir, begitu yakin bahwa sesama manusia bisa mengisi kekosongan jiwanya? Ini bukan larangan untuk peduli pada sesama. Ini adalah tamparan bagi kita yang selama ini menjadikan makhluk sebagai Tuhan cadangan. Sebuah pengakuan bahwa kita lebih percaya pada retorika manusia daripada bisikan langit. Inilah ironi abadi. Kita menghabiskan 80% energi spiritual untuk merangkai kata-kata sempurna di saat kita curhat pada manusia, tapi hanya 20% untuk berbicara jujur pada Tuhan, padahal Dialah yang memahami bahasa air mata tanpa perlu terjemahannya. Syekh Jalaluddin Rumi berbisik, "Pintu ada di sini. Sekarang, dalam keputusanmu untuk berhenti menjadikan manusia sebagai Tuhan kecil yang kamu harap bisa mengubah takdirmu. Setiap kali kamu mengeluh pada makhluk sebelum mengadu kepadanya, kamu sedang membangun penjara dari ilusi bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan sang pemilik kekuatan. Tahukah kamu kalimat paling destruktif dalam spiritualitas? Aku akan cerita pada Tuhan nanti saja. Sekarang aku butuh dukungan praktis. Ucapan ini seperti memohon pada bayangan untuk menciptakan cahaya. Ada hukum yang tidak tertulis. Setiap kata yang kamu ucapkan pada manusia tentang masalah hidupmu adalah kata yang
tercuri dari dialog abadimu sendiri dengan sang kekasih sejati. Hari ini, saat kamu terbaring gelisah, tanyakan hal ini pada jiwamu. Apakah aku sudah mengkhianati keintiman spiritual dengan Tuhan? Ataukah hanya 1% aku ada untukmu dari seseorang yang esok harinya mereka sibuk dengan hidupnya sendiri? Dengarkan, ada rahasia yang hanya bisa kamu dengar dalam kesunyian. Tuhan tidak pernah membutuhkan penjelasanmu. Ia hanya merindukan kejujuranmu, seperti api yang tak butuh lilin untuk membakarnya. Cukup seperti keikhlasan, maka seluruh isi semesta akan menjadi penerang jalanmu. Selama ini, kita mengira bahwa dengan bercerita pada manusia, kita didoakan, didukung, atau dipahami. Padahal hakikatnya kita sedang menumpahkan energi spiritual kita ke dalam wadah yang retak. Setiap kali kita mengeluh pada makhluknya, tanpa kita sadari, kita telah menciptakan 2 kerugian sekaligus. Pertama, memperkuat ilusi bahwa masalah kita hanya bisa diselesaikan di level manusia. Kedua, mengalihkan fokus dari sumber solusi sejati, Tuhan, kepada makhluk yang sama-sama terbatas. Seperti kamu memiliki permata yang paling berharga, tapi kamu terus meminjamkannya pada orang yang tak bisa menjaganya. Begitulah jiwa kita. Setiap kali kita membuka luka pada makhluk, sebelum membukanya pada Tuhan, kita seperti menuangkan air suci ke dalam gelas yang berlubang. Bukan karena manusia tak layak untuk dipercaya, tetapi karena hakikat solusi sejati hanya ada di tangan yang maha menciptakan masalah itu sendiri. Di dalam tradisi sufi, seringkali ditekankan betapa pentingnya bertafakur, di mana kita berbicara kepada Allah dalam bahasa jiwa. Sesering mungkin, sepanjang hari, layaknya curhat pada sahabat karib, bukan dengan ritual formal, bukan pula doa berjamaah, tapi dengan percakapan intim tanpa filter apapun. Karena Tuhan tidak butuh kesempurnaan kata, Ia membaca getaran hati kita. Disinilah letak rahasianya. Ketika kamu bercerita kepada manusia, kamu terikat pada bahasa, logika, dan ekspektasi. Tapi ketika kamu bercerita kepada Tuhanmu, yang kamu gunakan adalah bahasa jiwa, bahasa yang melampaui setiap kata, setiap desah, setiap diam, setiap rasa sakit yang tak terucapkan. Semua adalah doa yang langsung menyentuh tahtanya. Seperti kata Rumi, ada 1000 bahasa di dunia ini, tapi semua berasal dari satu sumber, rintihan jiwa yang merindukan jalan pulang. Tapi inilah ironi yang sering dilupakan. Tuhan tidak perlu diyakinkan, Ia juga tidak perlu dibujuk dengan kata-kata indahmu. Ia hanya ingin kamu jujur apa adanya, bahwa kamu lemah, jujur bahwa kamu tidak tahu jalan keluar, dan bahkan kamu jujur bahwa dirimu sedang marah kepadanya. Saudaraku, sang sejati, sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya kontroversial. Protes pada Tuhan dalam bentuk kecintaan tertinggi.
Di dalam Al-Quran, Nabi Musa berseru, "Ya Tuhan, mengapa Engkau bebankan kepadaku apa yang tidak sanggup aku pikul?" Surat Al-A'raf ayat 156. Di dalam Alkitab, Yesus ketika di kayu salib berteriak, "Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bahkan dalam tradisi Buddha, ada kisah pertapa yang mempertanyakan karmanya sendiri di hadapan Sang Buddha. Ini bukan tentang ketidaksopanan, ini adalah tentang keintiman. Hanya seseorang yang sangat percaya pada cinta Tuhannya, yang berani marah, kecewa, atau bertanya tanpa tedeng aling-aling lagi. Karena ketika kamu berani mengadu langsung kepadanya, kamu sedang mengakui bahwa hanya Dialah sumber segala solusi. Bahkan jika solusi itu tidak sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tapi kebanyakan dari kita takut dianggap tidak bersyukur, takut dihukum. Padahal Tuhan jauh lebih besar daripada rasa takutmu. Ia adalah kekasih yang tak pernah tersinggung oleh keluhanmu. Selama keluhan itu hanya kamu tujukan langsung kepadanya, bukan diumbar kepada makhluknya. Seperti seorang ibu yang lebih rela mendengar tangisan anaknya langsung daripada mendengar anak tersebut mengeluh pada orang lain. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak kamu mengeluh pada manusia, semakin jauh solusi itu datang? Ini bukan kebetulan. Dalam hukum spiritual, energi yang kamu keluarkan untuk mengeluh kepada makhluknya adalah energi yang seharusnya kamu gunakan untuk membangun koneksi vertikal dengan Tuhanmu. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak tahan lagi" pada manusia, sebenarnya kamu sedang melatih otakmu untuk percaya bahwa manusia adalah solusi akhir. Padahal di saat yang sama, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar yang tak terpikirkan oleh kita. Lihatlah kisah seperti Nabi Yunus alaihi salam saat ia terlempar ke lautan dan ditelan ikan besar. Yang dari dalam perut ikan itulah Nabi Yunus berdoa kepada Tuhannya. Dan hasilnya, mukjizat terjadi. Ikan itu memuntahkannya ke darat. Jadi saat kita berhenti mencari pertolongan horizontal dan fokus pada pertolongan vertikal, bahkan perut ikan pun menjadi jalan keselamatan. Tapi ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri. Bukan. Berbagi dengan manusia tetaplah penting, tetapi hanya setelah kita selesai berbicara dengan Tuhan. Seperti pohon yang harus menanam akarnya ke dalam tanah sebelum bisa berbagi buah pada sekitarnya. Tanpa akar yang dalam, fondasi yang kuat, berbagi hanya akan menguras energi jiwa kita sendiri. Pertama, jadikanlah Tuhan sebagai pendengar pertama dan terakhir. Sebelum kamu mengeluh pada siapapun, luangkan waktu 5 menit untuk membisikkan masalah apapun hanya kepadanya. Meskipun kamu merasa ia tak mendengarnya. Kedua, gunakan metode surat tanpa amplop. Tulis semua keluh kesahmu di atas kertas, lalu bakar atau kamu hancurkan. Ini sebagai simbol bahwa kamu telah melepaskan beban dari pikiranmu ke alam spiritual. Ketiga, latihlah diam yang aktif. Duduk dalam keheningan. Diamkan pikiranmu. Apapun yang terlintas, biarkan ia lewat seperti awan
yang hanya numpang di atas kepalamu. Tapi ingat, ini bukan ritual mekanis. Ini adalah seni membangun keintiman, seperti seorang kekasih yang menulis surat cinta setiap harinya. Semakin sering kamu berbicara pada Tuhanmu, semakin kamu peka terhadap jawaban-jawabannya yang mungkin datang melalui mimpi, kejadian sehari-hari, atau bahkan melalui keheningan itu sendiri. Dan inilah kunci terakhirnya. Tuhan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan perubahan perspektif. Masalah yang sama yang dulu membuatmu hancur tiba-tiba terasa ringan setelah kamu menjadikannya sahabat curhat. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kamu telah memindahkan beban tersebut dari pundakmu kepadanya. Jadi, mulai saat ini, pagi, siang, sore, ataupun malam, saat kamu yang sedang membuka video ini, sebelum kamu mengirim pesan pada temanmu, sebelum kamu mengupdate status galaumu, sebelum kamu menelepon saudaramu untuk mengeluh, berhentilah, ambil nafas dalam-dalam, dan bisikan pada hatimu, "Aku datang karena hanya Engkau yang mengerti." Ubahlah keluhanku menjadi kekuatan, air mataku menjadi hikmah, dan keputusanku menjadi peta menujumu. Lakukan ini selama 40 hari, dan lihatlah bagaimana Tuhan mulai berbicara melalui keheningan, melalui mimpi, melalui kebetulan, bahkan yang sifatnya mustahil sekalipun. Karena ketika kamu telah menjadikannya tempat curhat utamamu, maka seluruh isi semesta akan bekerja untukmu, bukan melawanmu. Dan ingat, setiap kali kamu memilih untuk bercerita kepada Tuhan daripada kepada makhluknya, itu berarti kamu tidak sedang menghindari masalah, tetapi kamu sedang mengundang mukjizat untukmu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.